Setamat SMA, aku kuliah di sebuah universitas di kota. Sebuah universitas yang tak begitu populer. Ya, karena hanya disitulah batas kemampuan otakku. Waktu sekolah, aku terkenal sebagai anak yang bandel dan nakal. Waktu SD, sempat 2 kali tinggal kelas. Waktu SMP, orang tuaku sering mendapat surat panggilan karena ulahku. Begitu juga ketika aku SMA. Orang tuaku sering memarahiku karena kelakuanku. Tapi tetap saja tidak membuatku jerah, meski telah berbagai hukuman diberlakukan padaku. Tapi sebagai orang tua, mereka tetap berusaha keras agar aku bisa menyelesaikan sekolah, dan mereka yang bersikeras agar aku bisa kuliah meski hasil ujianku pas-pasan. Sebagai anak tunggal dari keluarga yang cukup berada, aku memang sangat nakal. Aku terbiasa dimanja sejak kecil. Semua keinginanku selalu dipenuhi oleh orang tuaku. Semua kebutuhanku selalu terpenuhi. Aku tamat SMA sudah berusia 20 tahun karena sering tinggal kelas. Pada usia itu, aku mulai berpikir sedikit dewasa. Apalagi sekarang, ibuku sering sakit-sakitan. Untuk itu, aku bersedia ketika mereka memintaku untuk kuliah, meski sebenarnya aku tak pernah menginginkannya. Aku tinggal di kota, di rumah pamanku. Paman Jo, begitu aku menyebutnya. Paman Jo adik sepupu ibuku. Sekarang tinggal di kota dan menjadi seorang dokter. Usianya kira-kira 36 tahun. Punya seorang istri yang berusia 34 tahun. Istri Paman Jo, Bi Endah, begitu biasa aku memanggilnya, hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sejujurnya, Bi Endah memang terlihat cantik dan seksi. Apalagi kehidupan mereka yang serba berkecukupan membuat kecantikan Bi Endah tetap terjaga dan terawat dengan baik. Hidup mereka memang terbilang sangat mewah. Mereka hampir punya segalanya. Rumah gedung, mobil mewah, dan harta benda yang banyak. Karena selain sebagai dokter, Paman Jo juga memiliki usaha kuliner yang cukup maju. Satu hal yang mereka belum miliki saat ini ialah seorang anak. Ya, hampir 12 tahun pernikahan mereka belum mempunyai keturunan. Aku tidak tahu penyebabnya, dan aku pun tidak berani mempertanyakan hal itu. Aku tinggal di sana atas permintaan ibuku. Paman Jo juga Bi Endah sangat senang aku tinggal di sana. Aku diberi sebuah kamar yang cukup luas dengan perabotan yang lengkap dan mewah. Aku tinggal di rumah itu benar-benar layaknya rumahku sendiri. Paman Jo adalah orang yang cukup sibuk. Jadwal tugasnya cukup padat. Kadang Paman Jo tidak pulang sampai pagi. Apalagi kalau di rumah sakit tempat ia bekerja sedang banyak pasien. Dan Bi Endah sendiri sering menyibukkan dirinya dengan membuat kue-kue yang ia jual secara online. Aku tahu, Bi Endah sering merasa kesepian. Aku sering memergoki Bi Endah menangis sendirian. Di rumah itu memang ada pembantu yang mengerjakan pekerjaan rumah, tapi mereka hanya berada di rumah itu saat siang hari, karena kalau malam mereka berada di belakang. Ada rumah khusus tempat tinggal pembantu di sana. Kadang aku merasa kasihan melihat Bi Endah, karena Paman Jo yang jarang di rumah, apalagi beliau tidak memiliki anak. Tapi aku mencoba bersikap biasa saja. Kadang aku berusaha mengajak Bi Endah ngobrol dan membantunya membuat kue. Lama-kelamaan kami menjadi kian dekat. Saya sering mendiskusikan pelajaran kuliah dengan Bi Endah. Ternyata beliau cukup pintar meski hanya lulusan SMA. Bi Endah dulunya hanya seorang gadis desa. Ia pacaran dengan Paman Jo sejak Paman Jo mulai kuliah.
Beberapa tahun setelah lulus kuliah dan menjadi dokter, Paman Jo menikahi Bu Endah dan membawanya pindah ke kota. Saat itu Bu Endah merasa sangat senang dan bahagia dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Bu Endah menceritakan pengalamannya kepadaku. Aku selalu mendengarkannya dengan penuh perhatian. Bu Endah sendiri sangat perhatian padaku. Dia sering membantuku mengerjakan tugas kuliah dan menyiapkan sarapan ataupun makan malam. Entah karena sering bersama, tiba-tiba kami menjadi begitu dekat. Aku merasa nyaman bersama Bu Endah, begitu juga sebaliknya. Kedekatan kami telah menumbuhkan rasa yang tidak bisa kami hindari. Hari-hari kebersamaan kami terasa begitu indah. Bahkan Bu Endah terang-terangan mengungkapkan perasaannya padaku. Aku dengan senang hati menyambutnya. Kami pun akhirnya resmi menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Kami saling cinta dan saling menyayangi, meski kami tahu itu adalah sebuah kesalahan. Hubungan kami teramat dekat. Kesempatan kami untuk bertemu sangat besar karena Paman Jo memang jarang berada di rumah. Hingga akhirnya hubungan kami sudah melampaui batas. Bu Endah menghela napas panjang, kemudian berucap, "Aku hamil." Suaranya bergetar. Aku kaget dan untuk sesaat hanya terdiam. Tapi kupikir tak ada yang salah dengan hamilnya Bu Endah. Toh ia punya suami, jadi wajar kalau ia hamil. Orang-orang juga nggak bakal berpikir macam-macam. Bahkan seharusnya menurut saya ini merupakan kabar yang menggembirakan bagi Bu Endah maupun Paman Jo. Mengingat sampai saat ini mereka belum punya anak. Apalagi menurutku, mereka mungkin sudah sangat lama ingin memiliki anak. Tapi justru Bu Endah sangat ketakutan dan menangis ketika bercerita kepadaku tentang kehamilannya. "Mengapa Bibi sedih? Harusnya ini merupakan sebuah kabar yang gembira," aku berkata dengan kening berkerut. "Ada satu hal yang kamu tidak tahu tentang pamanmu," ucap Bu Endah sedikit tenang. "Apa?" tanyaku penasaran. Akhirnya Bu Endah bercerita padaku kalau ternyata Paman Jo itu sudah divonis mandul oleh dokter. Paman Jo mandul. Ya, pada saat 6 tahun pernikahan mereka, karena mereka belum juga memiliki anak, meski sudah menjalani berbagai terapi, pengobatan tradisional maupun modern, mereka pun sepakat untuk mendatangi dokter ahli dan menjalani pemeriksaan kesehatan mereka yang hasilnya membuktikan bahwa Paman Jo mandul. Paman Jo sudah divonis mandul. Jadi kalau ia tahu Bu Endah hamil, jelas akan menjadi sebuah tanda tanya besar baginya. Menurut cerita Bu Endah, dulu ketika divonis mandul, Paman Jo sempat frustasi dan tak punya gairah hidup. Paman Jo memberi pilihan kepada Bu Endah waktu itu untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meski tanpa anak, atau pergi memilih kehidupan Bu Endah sendiri. Tentu saja Bu Endah memilih untuk tetap bersama Paman Jo waktu itu, karena Bu Endah mencintai Paman Jo tulus, sekalipun Paman Jo sudah divonis tidak bisa memiliki keturunan. Mereka sempat sepakat untuk mengangkat anak, tapi Bu Endah pikir itu jelas akan semakin melukai perasaan Paman Jo. Itulah ternyata mengapa selama ini Paman Jo selalu menyibukkan dirinya dengan bekerja. Karena ia tidak ingin merasa frustasi dengan kondisinya. Ia juga sangat ingin memberi kebebasan kepada Bu Endah. Paman Jo sadar kalau ia tidak bisa memberikan keturunan kepada Bu Endah. Ia sadar kehidupan rumah tangga mereka akan terasa hambar. Namun selama ini Bu Endah selalu setia mendampinginya. Tapi sebagai wanita normal, Bu Endah juga kadang menginginkan punya anak dari rahimnya sendiri.
Namun Bi Endah tak mungkin meninggalkan Paman Jo yang sudah begitu baik padanya. Hingga segala kesepiannya ia tumpahkan dengan tangis. Dan sekarang Bi Endah hamil. Bi Endah hamil olehku. Bi Endah hamil oleh ponaan Paman Jo yang tidak tahu terima kasih. Padahal Paman Jo selama ini sudah sangat baik padaku. Justru sekarang aku yang semakin terpukul. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan saat ini. Sementara Bi Endah masih menangis terseduh-seduh di sampingku. Segala penyesalan menyeruak masuk ke dalam hatiku. Dadaku terasa sesak. Tak kusangka semua akan berakhir seperti ini. Hubungan cinta terlarang kami telah membuat semuanya berantakan. Biar bagaimanapun, kami harus jujur. Kami harus mengatakan semua ini kepada Paman Jo. Tapi bagaimana caranya? Batinku. Aku meringis. Dadaku semakin sesak dan terasa teriris. Terfikir untuk menggugurkan saja kandungan Bi Endah. Tapi Bi Endah tegas menolak. Selain rasa takut, ia juga sangat menginginkan anak itu. Akhirnya dengan sangat berat dan penuh air mata, kami menceritakan semuanya kepada Paman Jo. Mendengar semua cerita kami, Paman Jo hanya diam tanpa suara. Tapi raut mukanya jelas memperlihatkan amarah yang begitu besar. Wajahnya merah padam, tubuhnya gemetaran menahan amarah. Tangannya menggenggam erat, tatapan matanya begitu tajam. Aku tak sanggup menatapnya lama, aku hanya tertunduk. Sementara Bi Endah menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba Paman Jo mengangkat pinggiran meja keluarga itu lalu menghempaskannya keras. Suara pecahan kaca berserakan terdengar sangat keras. Paman Jo kemudian berdiri dan masih tanpa suara pergi keluar dari rumah itu dan mengendarai mobilnya melaju menuju jalan. Aku hanya berdiri memperhatikan kepergian Paman Jo dan Bi Endah yang masih saja menangis terseduh di ruang keluarga itu. Pikiranku benar-benar kacau. Beberapa hari kemudian, Paman Jo pulang dengan wajah sangat kusut. Beberapa hari ini, Bi Endah hanya mengurung diri di kamar. Aku sendiri hanya seperti orang gila di rumah itu, mondar-mandir tak jelas, masuk keluar kamar dan kadang ke dapur. Sesampainya di dalam rumah, Paman Jo langsung menuju kamarnya. Tak lama kemudian, ia keluar dengan Bi Endah. Ia menyuruhku duduk di ruang tamu. Hatiku tak karuan. Aku tak tahu hukuman apa yang akan diberikan Paman Jo kepada kami. Tapi ternyata Paman Jo hanya meminta kami untuk tidak menceritakan semua kejadian tersebut kepada siapapun. Menurutnya yang tahu ia mandul hanya Bi Endah. Untuk itu orang-orang hanya akan tahu kalau anak yang ada dalam kandungan Bi Endah adalah anaknya. Tapi tentu saja dengan syarat aku harus segera pergi dari rumah itu. Aku harus pindah kuliah dan pindah tempat tinggal ke kota lain. Dan Paman Jo yang akan mengurus semua itu, termasuk memberi alasan kepada orang tuaku di kampung. Kami tidak boleh bertemu lagi dimanapun dan dengan alasan apapun. Setengah hatiku merasa sedikit lega. Setidaknya Paman Jo memberikan hukuman yang masih bisa aku terima. Namun setengah hatiku yang lain sangat tidak rela, karena biar bagaimanapun anak yang Bi Endah kandung adalah anakku. Aku punya hak atasnya. Setidaknya kelak ia harus tahu siapa ayah kandungnya. Tapi hati kecilku mencoba menerima semuanya. Semoga ini adalah jalan yang terbaik.